kemudian sama si bapak diminum. Dari situ kita lihat tidak ada kesan kesalahan, ya. Bapaknya pertama bilang belikan aqua, yang dibawa pulang le mineral, diminum, tidak ada masalah, ya. Atau contoh kedua, kita datang ke warung pinggir jalan, warung mie, kita bilang, Pak, mie rebus, Pak, Indomie rebus 1, dibuatkan sama penjual Indomie itu, ya. Yang dimasak apa? Mie sedap, dikasih ke kita dan kita makan, ya. Tampaknya biasa-biasa aja, ya memang biasa aja, tidak ada masalah, ya. Tapi di kejadian-kejadian inilah yang mendidik, gitu ya, tanda kutip, format cara kita berpikir itu dianggapnya suatu pembenaran. Di pertemuan lalu kita ngebahas visi misi. Visi hari ini 9 komponen menghasilkan yang namanya corporate strategic plan, ya. Nah, ini kita udah bahas 9 komponen ini yang menghasilkan corporate strategic plan itu siap diturunkan ke divisi atau departemen sama saja, ya. Nanti dari departemen itu diturunkan ke individu. Kalau kita namanya HR management, ya kalau di purchasing berarti purchasing management, kalau di finance ya finance management, tergantung masing-masing departemennya apa, ya. Makanya ini di levelnya harus bisa mentranslate, menerjemahkan corporate strategic plan ke masing-masing divisi atau departemen yang berbeda-beda. Kalau salah, tadi di sebelumnya saya bilang kalau salah mentranslate-nya, menerjemahkannya, karena ini memang critical point, ya maka salah semua, kan ke bawahnya salah semua, ya. Jadi diperlukan harus mumpuni, harus bisa, ya. Nah, inilah, jadi sudah selesai di corporate strategic plan, siap untuk diturunkan ke apa namanya, ke masing-masing divisi dan departemen, ya, begitu. Oke. Jadi di sini kita sudah belajar bagaimana cara membuat corporate strategic plan, ya. Setidaknya kita mengenal, oh begini ya langkah-langkahnya, ya. Ada 9 komponen. Di luar sana aktualnya mungkin berbeda-beda, ya. Tapi prinsipnya tetap sama seperti ini, ya. Tetap sama. Atau bahkan mungkin ada ya, ada di level yang membuat target perusahaan nggak pakai 9 komponen. Pokoknya asal bikin aja gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Setiap orang punya cara ya. Tapi yang saya sampaikan ini setidaknya ini adalah normatifnya, ya. Normatifnya kalau Bapak Ibu punya kesempatan bekerja di perusahaan asing yang manajemen SDM-nya sudah rapi, ketemu ini nggak akan kaget, ya, nggak akan kaget. Oke, mungkin untuk satu persatu dari 1 sampai 8 untuk contoh-contoh detailnya, mengambil kasusnya juga kita butuh pertemuan tersendiri nanti, ya. Tapi oke, kita lanjutkan dulu. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah bahas masalah bagaimana cara membuat visi misi. Kemarin saya buatkan formulanya, ya. Itu juga jadi PR, ya, nggak tahu dikerjakan apa enggak. Saya harap sih dikerjakan. Kenapa? Ya, di sini saya mau kasih lihat. Kemarin kan PR-nya di sini, ya. PR-nya kemarin di sini. Buat sebuah pernyataan visi, ya, tentang masa depan, bagaimana tentang masa depan perusahaan, bla 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 bla, ya. Tentang insting dan intuisi keunggulannya bagaimana, Anda jelaskan bagaimana, bla 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 bla, ya. Menjadi lebih baik juga bagaimana, ya. Untuk sukses yang seimbang, berkesinambungan juga bagaimana, ya. Nah, kalau sudah dibuat, coba dikoreksi, ya. Atau setidaknya kalaupun belum membuat pernyataan-pernyataan di 9 komponen ini, setidaknya 9 komponen ini akan menjadi alat untuk mengoreksi
Mengoreksi apa? Mengoreksi pernyataan visi. Ya, jadi bicara masa depan itu di compare-nya dengan komponen nomor 1 dan 2. Bicara insting dan intuisi keunggulan itu di compare-nya dengan komponen nomor 3 dan 4. Menjadi lebih baik itu dibandingkan atau di-compare dengan komponen nomor 3, 6, dan 7. Ya, sukses yang seimbang itu dibandingkan dengan komponen nomor 7 dan nomor 8. Jadi semua ini nanti saling berhubungan, ya. Nah, saling berhubungan. Begitu juga nanti akhir dari pembahasan kita ini juga nanti saya akan kasih PR juga. PR-nya tetap nanti ada berhubungan dengan pembahasan yang berikutnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada mengerjakan PR yang pernah saya berikan, nah ini ada manfaatnya. Jadi udah tahu. Jadi sudah bikin keyword visi atau ambil aja dari visi dari perusahaan yang sekarang yang sudah berjalan. Silakan dibuat masa depan itu bagaimana. Coba compare dengan business plan, ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya dalam pembuatan corporate strategic plan itu juga sebenarnya di banyak ya tools yang bisa dipakai, ya. Ini contohnya kalau saya dulu melihatnya ini seperti nama games atau mainan atau apa ya. Ini ada namanya control tower, ya. Itu diambil dari buku Setting Target on Outline of Organizational Succession. Itu karangan Emma Irvin, ya. Bukan dia yang memberikan nama control tower, tapi para pembacanya, para praktisi SDM-nya menamakannya sebagai control tower. Ada juga yang namanya watchdog, kemudian ada juga namanya undertaker. Sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak yang bisa dipakai dan boleh pakai mana saja. Tidak pakai pun tidak apa-apa, ya. Nah, kalau 3 ini saya selalu pakai yang 3 ini, ya, karena memang sesuai dengan ke manufaktur pesawat terbang itu mirip, ya, dengan manufaktur garment, manufaktur besi, manufaktur sepatu, manufaktur kimia, ya. Yang namanya manufaktur kalau saya merasa cocok dengan pakai 3 ini, ya. Bapak Ibu mau pakai atau tidak apa-apa, ya. Kemudian ini tadi sudah dibahas. Jadi penerjemahan semua target itu dilaksanakan oleh D-level, ya, dengan persetujuan C-level, diserahkan kepada siapa? Kepada middle management. Siapa itu? Ya kepala divisi atau kepala departemen, ya, sebagai pelaksana nantinya, ya. Target corporate level, ini harus bisa diadapt dan adopt, ya, oleh corporate, ya. Tapi ingat, hati-hati, ini critical point. Tadi sudah dijelaskan critical point. Kalau terjadi, ya akan terjadi domino efek kesalahan, ya. Dari yang pertama ini ada kesan, oh berarti departemen juga punya target, ya. Iya. Jadi yang punya target itu bukan cuma individu, bukan dalam bentuk job desk. Ya. Job desk itu kalau di Indonesia, nah ini dia yang namanya job desk itu hanya lebih populer ya kepada hanya untuk individu. Padahal departemen dan divisi juga punya job desk, ya. Tapi entah kenapa banyak yang tidak melakukan itu, ya. Tapi ketika kejadian, benar-benar kejadian kesalahannya karena divisi atau departemen tidak punya job desk. Nanti kita akan belajar itu, ya. Sebelum sampai atau tiba di job desk individu, kita harus tetapkan dulu job desk dari departemen atau divisi. Itu sangat penting. Kemudian pimpinan divisi atau departemen itu sebagai penanggung jawab, ya, penyebaran target individu, ya, target-target individu, dan ingat harus sesuai dengan job desk-nya dan KPI-nya, ya. Makanya tadi kan masih ingat satu cycle PMS itu ada 4, ya. Ya, yang kedua adalah coaching and monitoring.
untuk bisa terlaksana, kita harus menyiapkan dulu apa job design-nya. Nah, di dalam job design itu ada job desk, ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas, kita masuk ke tahap yang kedua dari PMS ini. Nah, semua target ya harus smart. Nah, kalau googling itu smart itu macam-macam singkatannya. Ada yang S-nya itu spesifik, ada yang success, gitu ya. Ada yang kemudian M-nya itu measurable, ada yang menulisnya memorable, ya. Kemudian A-nya itu achievable, advantage, attainable, macam-macam. R-nya juga reasonable, ada yang relevan, ada yang realistic. Ya, T-nya timely, time based, time bound, ya macam-macam, nggak apa-apa. Ya, semuanya sama. Maksudnya itu semuanya maksud tujuannya sama. Bahkan ada lagi saya temukan itu nggak cukup sampai smart. Nah, ada tambahannya. Jadi smarter, tambahan E dan R. Ya, E-nya itu apa? Available. Ya, ya. R-nya saya lupa itu apa, smarter ya, E-nya available, R-nya nanti cari aja Bapak Ibu bisa ini kan. Tapi saya nggak akan masuk ke smart-nya, tapi kita akan pakai konsep smart ini untuk menyusun kalimat-kalimat pernyataan. Ya, kemarin atau tadi kita sudah bahas bagaimana kuisnya menyebutkan momen-momen yang harus dituliskan dan nggak boleh dilewati. Nah, itu nanti dikombinasikan dengan penulisan yang mengacu kepada SMART ini, ya. Jadi kalau SMART kan sudah tahu ya, kalau ya SMART goal itu kan ya, ini saya ambil salah satu contohnya, specific, measurable, achievable, realistic, timely. Nah, untuk merancangnya itu sederhananya saja kita menggunakan konsep 5W dan 2H ya, 5W dan 2H. Ya, 5W itu apa? What, why, who, where, when. Nah, ini juga pernah dengar lah ya, yang udah pengalaman, udah lewat ini ya, udah fase ini. What, apa yang ingin dicapai? Why, kenapa ingin dicapai? Kenapa penting? Kenapa ingin dicapai? Who, siapa yang terlibat dalam proses? Where, di area apa? Ya, itu berada. When, kapan waktunya? Time-nya kapan? Ya. Dan 2H ini, H pertama adalah how. Bagaimana caranya? H yang kedua itu bisa how much, how long, how deep, how toughness. Ya. Jadi 2H itu adalah how dan how yang lain. Nah, ini rumusnya, formulanya, ya. Nah, sebagai penutup, saya ada PR lagi, ya, ada PR lagi dibalik, ya. Jadi ini kalimatnya, lulus uji kompetensi sekarang agar 5 tahun mendatang saya pantas menjadi HR manager yang sukses. Ya, tugasnya adalah untuk what, apa pernyataannya? Why, apa pernyataannya? Who, apa pernyataannya? Where, ya, when, how-nya juga tuliskan. Ya, kemudian yang kedua, how much, how long, how deep, how toughness, mau semuanya diisi atau salah satunya atau tidak pun tidak apa-apa. Nah, silakan ditulis. Ya, ini PR-nya. Jadi sekarang tugasnya saya balik, ya, dari hilir ke hulu terbalik, ya. Nah, ini udah ada kalimatnya. Lulus uji kompetensi sekarang agar 5 tahun mendatang saya pantas menjadi HR manager yang sukses. Nah, nanti coba dibongkar dan ditaruh di masing-masing ini. What, why, who, where, when, how. Ya, ada 2 how. Silakan, ya. Kenapa? Karena nanti di mungkin pertemuan berikutnya lagi kita akan pakai ini, ya. Kita akan mulai masuk ke mengenali atau ya bagaimana cara menulis kalimat-kalimat dalam job desk atau ke KPI, ya. Bagaimana?
membuatnya. Itu ada rumusnya. Kenapa ya? Karena ya ini lihat ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, selalu saya membiasakan mata dan pemahaman Bapak Ibu dengan menggunakan kode warna. Hijau selalu jadi target akhir yang ingin dicapai. Biru selalu jadi kondisi yang sekarang, ya, situasinya, ya. Ini membiasakannya seperti ini, ya. Jadi ini yang terakhir untuk hari ini. Saya akhiri. Ya, jadi ingat ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang dari 4 tahap di PMS itu, ini adalah tahap yang pertama, ya yaitu tentang komitmen, ya, compiling dan formulating compiling, ya. Memang tadi saya bilang memang ini lebih banyak memang peruntukannya untuk C level dan D level, ya, walaupun kita belum atau masih jauh dari posisi itu, nggak apa-apa, kita tetap belajar, ya, karena banyak kok di sana yang sudah sampai di level dan C level nggak tahu caranya bikin corporate strategic plan. Pokoknya bikinnya begini aja gitu, ya. Ada lagi yang pernah saya temukan satu kejadian, ini kejadian nyata. Jadi si level tuh mau bikin corporate strategic plan, tapi dia nggak tahu caranya. Tapi kan gengsi, malu kan, malu sama saya, ya. Rupanya diam-diam dia cari konsultan gitu, cari konsultan, dapat. Nah, konsultannya itu ternyata teman saya. Dia tanya ke saya, Pak, ini ada job Pak, ada kerjaan Pak, bantuin saya, katanya. Ikut. Ketika saya baca, ya ini mah kerjaan saya, ya, ketahuan. Ya, jangan seperti itu, ya. Ya, jadi nggak usah rendah diri. Oh, ini banyak, ada kok si level di level yang nggak ngerti ini. Taunya bikin target begini aja, ya. Tapi formula 9 komponen itu nggak tahu gitu, ya. Ya. Jangankan itu yang sederhana kayak begini aja kadang-kadang nggak tahu gitu. Kenapa? Ya mungkin nggak tahu bagaimana lah perjalanan karirnya itu seperti apa gitu, ya. Makanya tadi di grup saya bilang lebih baik ilmu pengetahuannya dulu gitu, ya. Kompetensi uji kompetensi boleh silakan ikut gitu, ya, boleh selanjutnya. Ini untuk stage 1 dari PMS sudah selesai saya sampaikan, ya. Kita bisa masuk ke sesi berikutnya, ya, tanya jawab. Jadi tolong ya Bapak Ibu, ada PR ini tolong dikerjakan, ya, tolong dikerjakan. Nanti yang pinter bukan saya, yang Bapak Ibu sendiri yang akan pinter, yang sukses juga Anda juga, ya, bukan buat siapa-siapa gitu, ya. Oke, dari saya cukup sampai di situ. Silakan, saya silakan ke Pak Moderator, ya. Ya, Pak Moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Mufti yang sudah menyampaikan materi dan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah. Demikian penyampaian beliau. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan waktu 30 menit. Dan saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya dengan 2 termin. Baik, langsung saja. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan untuk diskusikan kepada narasumber kita? Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ini saya ada, Pak Gusti. Ya, ada pertanyaan. Silahkan, Ibu. Ya. Bu Siwi dulu atau saya dulu? Dulu, Mas. Halo, ya. Ya, saya Pak. Iya, silakan Bu Siwi dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Gusti. Terima kasih Pak Hidayat Multi. Luar biasa. Pak, yang saya tanyakan, saya pernah mengikuti pernah membaca buku juga, ya, bahwa proses PMS itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Hidayat, di mana Pak Hidayat kan di proses PMS itu ada 4.
planning and commitment, coaching and monitoring, kemudian performance appraisal, sama review and evaluation. Nah, saya pernah membaca begini, Pak, ada 3 di PMS, intinya yang pertama itu adalah planning, kemudian yang kedua itu adalah managing, kemudian yang ketiga adalah evaluating. Nah, apakah managing ini termasuk di dalamnya coaching and monitoring? Terus kalau saya, pemikiran saya di evaluating itu apakah PA itu masuk di managing ataukah masuk di evaluating? Itu yang saya tanyakan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, silakan dijawab. Saya Pak. jawab dulu ya. Ya. Iya, Bu. Di pertemuan pertama saya sudah sampaikan ya. Ya. Di pertemuan pertama sudah saya sampaikan ya. Yang banyak terjadi atau yang umum dilakukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu ada 4. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi. Saya sampaikan juga sebenarnya kalau PMS itu ada yang sampai 6 dan 7 tahap. Ya, ada juga yang memang cuma 3. Ya. Nah, jadi saya tidak bilang mana yang benar, ini benar, yang itu salah, tidak. Ya, selama dari ke-7 prinsip itu tercover di 3 tahap saja sudah sesuai, ya, sudah dianggap sama, ya. Saya sendiri nggak pernah melakukan dalam jumlah 4, ya. Saya melakukannya dalam jumlah 6, ya. Tetapi karena saya tahu kebanyakan di Indonesia ini untuk PMS itu rata-rata nggak jauh dari 4 hal, ya. Itu jumlah stage-nya. Belum lagi perbedaan istilah penamaan, ya. Istilah penamaan kadang-kadang suka berbeda, tapi kita pelajari saja isinya, kontennya itu seperti apa, prinsip-prinsipnya. Kalau memang sama, ya sama di sana, ya. Jadi itu seperti itu. Dan ya, Bu, kalau pertanyaan Ibu apa evaluasi itu masuknya ke mana? Ke managing. Ya, seperti itu. Jadi kalau ke evaluasi PA-nya itu masuk ke managing, berarti sebelum sampai tahap itu juga harus dijelaskan bagaimana atau ceritanya bagaimana sebelum masuk ke appraisal itu bagaimana, ya kan? Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba appraisal, tentu harus ada bahan yang mau diappraisalkan, begitu, ya kan? Ada interaksinya seperti apa, dan syarat-syarat menerima bahan itu juga bagaimana, ya. Nah, itu ada job desk-nya, ada struktur organisasinya, ada kompetensinya harus disusun dulu, ya kan. Nah, karena tanpa itu apa yang mau di-appraisal, apa yang mau di-assess, ya kan. Nah, jadi kalau yang itu memang masuknya ke managing. Kalau Bapak Ibu berkesempatan gitu ya melihat macam ragam dari PMS, ya. Tadi saya bilang kalau di Indonesia kebanyakan cuma 4 tahap. Sedangkan kalau saya sendiri, saya melakukannya itu sampai 6 tahap, ya. Kenapa? Karena di mancanegara itu ada yang konsisten 7, 6, ya, 6 tahap atau 7 tahap, ya. Dan itu memang dampaknya ya itu atau resikonya atau dampaknya organisasi SDM-nya besar gitu, banyak gitu. Ya, karena ada tim khusus, ada subunit sendiri yang melakukannya. Beda kalau di Indonesia mau ideal melakukan 6 atau 7 tahap, tapi organisasinya bos maunya ramping gitu ya di SDM. Jadi semuanya dikerjakan oleh si manajer HRD-nya harus bisa semuanya gitu ya. Ya, itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu. Pengen 6 tahap, 7 tahap, tapi pelaksananya cuma HRD manajer sendirian, ya. Itu ibaratnya kalau kayak panitia 17-an, ketua merangkap anggota gitu kan, mengerjakan semuanya. Seperti itu. Ya, Ibu Siwi. Terima kasih, Pak. Iya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Hidayat, ya. Dan terima kasih kepada Bu Siwi atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali. Bu Ukir ya, Bu Ukir mau tanya tadi. Silakan Bu Ukir. Ya. Saya udah tulis, Pak.
Pertanyaannya ada dua sih. Kalau Ya. misalnya kita punya holding dan anak perusahaan, apakah visi holding itu harus sama atau bisa beda? Bisa beda, Bisa beda ya. bisa sama. Nah, Ya, gimana Pak penjelasannya? iya, tergantung ritmenya dari bisnis itu. Ya, contoh gini, Eh, ini ada satu holding, kita sebutnya holding ya, ada satu holding. Eh, Kayak gini lah, ada satu holding, bisnisnya itu apa? Telekomunikasi, ya, banking, terus apa? Manufakturnya macam-macam lagi lah. Dia punya apa gitu, manufaktur apa lagi gitu kan? Eh, Kemudian apa lagi? Nah, kalau kayak begitu berarti bisa saja satu visi di holding dengan syarat dia bisa mengakomodir bisnis yang berbeda-beda di bawahnya. Bisa nggak? Bisa, ya. Harus lebih tough lagi tuh orang-orang HRD-nya, ya. Saya pernah ngalami itu, ya. Uh, ya, tapi jadi jawaban saya bisa dan tidak bisa. Artinya bisa, ya bisa tidak gitu. Dikembalikan kepada perusahaannya itu sendiri. Nah, jadi gambarannya seperti tadi. Kecuali kalau satu holding hanya ngurusin satu bisnis aja, telekomunikasi aja misalkan, ya. Kalau jadi masih ada kesamaan ya telekomunikasi gitu ya. Telekomunikasi apa gitu ya? Kalau telekomunikasi data, telekomunikasi suara, walaupun berbeda-beda bentuknya, tapi masih dalam keluarga telekomunikasi, ya. Itu berarti bisa aja satu holding, satu visi. Tapi tidak salah, ya. Kalau satu holding mengurusi beberapa bisnis, ada banking, ada manufaktur, ada oil and gas misalnya, ya. Nah, masing-masing masing-masing bisnisnya punya visi, ya boleh. Terus holding punya, kalau di bawahnya punya visi, holdingnya punya visi nggak perlu, ya nggak perlu, ya nggak perlu. Paling penggantinya adalah general policy aja, ya. General policy seperti etik dan lain-lain, ya seperti itu. Oh, Ya. oke. Karena kebetulan kasusnya kemudian gini Pak, yang kedua adalah gini. Saya holding punya anak perusahaan, tapi saya dimiliki oleh yayasan. Yayasan ini, holding ini sebetulnya lahir karena bagian dari visinya yayasan. Tetapi kan entitinya bentuknya beda ya, yang satu yayasan, yang satu holding. Terus kemudian perbedaan yang lain adalah si holding dan anak perusahaan ini mengambil sebagian kegiatannya yayasan tetapi tidak seluruhnya. Saya tuliskan sih di situ misalnya ya visinya si yayasan tuh di situ mempertahankan kelangsungan hidup satwa liar bla 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 gitu ya. Nah, dia tuh mengurusi satwa liarnya. Tetapi di holding di saya dan anak perusahaan itu hanya mengurusi habitatnya saja, tidak satwa liarnya. Nah, itu kalau sudah ada perbedaan itu berarti visinya harus agak beda ya, Pak ya? Iya. Sebaiknya visi itu tidak menggunakan kata bersayap, ya. Tidak kata bersayap. Paham ya kata bersayap? Dia harus jelas. Kalau bicara satwa, misalnya ya, maaf saya kurang paham tentang persatuan ya. Satwa apa gitu ya? Ya, kalau satwa darat, bicaralah satwa darat gitu ya. Kalau satwa laut, ya seperti itu. Jadi jangan menggunakan kosakata yang bersayap ya kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya. Nah, tidak spesifik gitu ya? Spesifik ya. Nah, itu satu. Kalau pertanyaan Ibu yang sebelumnya mengenai yayasan, ini kita tidak membahas masalah legal ya Ibu ya. Jadi bisa aja sebuah holding dimiliki oleh sebuah yayasan, boleh-boleh saja. Itu pembahasannya di legal, ya urusan legal. Tapi secara entity, organisasi itu nggak ada
apa ya, nggak ada pengaruhnya ya, bukannya secara gampang saya menyebutnya tidak ada pengaruhnya gitu ya, tidak ada impact-nya kepada turunan bisnis itu sendiri ya. Begitu. Oke, Pak. Tadinya saya juga mau minta pendapat Bapak tuh dengan statement visi yang saya tuliskan di situ. Tadi kan Bapak sudah kasih masukan satu tentang satwanya itu terlalu luas gitu ya, Pak ya. Kurang spesifik. Ibu udah tuliskan visinya apa? Udah ada di situ visi. Oke, nanti saya baca Bu, nanti kita bahas di grup ya Bu. Lebih detail. Terima kasih Pak. Yang lain. Ya, baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya yang telah disampaikan. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan kembali dari para peserta webinar hari ini? Saya, Mas. Baik, silakan Ibu Sofia ya. Ya. Ya, baik, silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Gusti. Saya Pak Hidayat. Iya, Bu. Saya hanya ingin mengkonfirmasi karena saya pertama kan nggak ikut. Dari penjelasan Bapak tadi yang saya tangkap memang banyak kesalahan persepsi di masyarakat kita. Selama ini kalau mendengar manajemen kinerja, kita cenderung identik mengatakan itu hanyalah penilaian kinerja. Pak tadi Pak bilang bukan Pak ya. Bukan. Nah, terus Pak, misalnya suatu usaha, katakanlah suatu lembaga, dia nggak pernah menerapkan PMS, baru hanya menerapkan penilaian kinerja. Terus dia mau menerapkan PMS, berarti harus start dari 9 langkah tadi ya Pak ya? Iya, begini Bu ya, saran saya, apa yang sudah terjadi, sudah dijalankan, misalnya Ibu tadi bilang, oh kita baru menjalankan performance appraisal aja. Ya. Tapi yang stage satunya tadi target corporate strategic plan-nya belum pernah dilakukan. Yang sudah berjalan terus jalankan Bu. Ya, jangan berhenti. Jangan berhenti karena kadang-kadang ya dalam lapangan karena saya suka, karena sebagai konsultan juga kadang-kadang menemukan kasus-kasus. Jadi karena pekerjaan ini seperti ini Bu ya, kayak kita tuh ngebut naik mobil dalam keadaan ngebut, tapi harus sambil ganti ban gitu. Ganti ban mobil nggak boleh berhenti, harus jalan. Jadi saran saya apa yang udah dikerjakan teruskan, jangan berhenti. Nah, apa yang belum mulailah berurutan dari awal, yaitu dari visi. Nah tadi saya ada kasih formula-formula, bisa dibaca di materi presentasi sebelumnya dan yang sekarang nanti bagaimana membuat visi itu lebih fleksibel, lebih mudah dikoreksi ya dengan 9 komponen tadi ya. Atau Ibu nggak ngerti tentang 9 komponen tadi ya, nggak mau pakai itu nggak apa-apa ya. Tapi pahami dulu apa sih yang mau diperiksa gitu ya, apa yang yang diharapkan dari 9 komponen itu ya. Nah, Ibu nanti atau perusahaan mau bikin customize, oh perusahaan saya hanya butuh 3 komponen ya silakan nggak apa-apa ya, boleh ya. Nah jadi saran saya apa yang sudah berjalan performance appraisalnya tetap jalan ya, yang belum ya mulai dari mana, mulai dari visi dulu diperbaiki, visi, misi, kemudian target perusahaan atau corporate strategic plan, begitu Bu. Berarti Pak output dari implementasi PMS itu apa Pak? Banyak Bu, kalau kita bicara PMS itu sebentar ya, tadi itu kan outputnya itu begini, yang berhubungan dengan PMS itu salah satu outputnya adalah penilaian kinerja ya. Kan tujuannya PMS itu tadi apa? Untuk meningkatkan kinerja. Kinerjanya siapa? Perusahaan, divisi, departemen, baru yang terakhir adalah individu. Jadi tujuannya ya itu. Berarti kalau di Ibu prosesnya baru meningkatkan kinerja individu karyawan, ya. Departemennya belum berarti, ya. Divisinya juga belum, ya. Berarti bisnisnya juga belum. Kalau bisnisnya belum, berarti perusahaannya juga belum pernah diukur itu, ya. Makanya banyak orang, nah, misalnya begini, Ibu di perguruan tinggi kan? Iya. Ya. Pertanyaan sederhananya, kenapa sih perguruan tinggi kita kok nggak ngetop di Indonesia gitu ya? Iya, itu Pak. Iya,
saya perguruan tinggi saya ingin mengalahkan ITB dan UI gitu kan, ya misalnya seperti itu, gimana? Atau mungkin ibu di dunia pendidikan, mungkin ibu mulai dan teman-teman udah mulai curiga tanda kutip ya, kenapa sih kok Universitas 17 Agustus kok mulai merangkak naik sekarang ya, ya. Nah, ibu benar ya 17 Agustus udah mulai merangkak naik itu, kenapa? Karena mereka melakukan perubahan Bu, ya. Kebetulan 17 Agustus yang kita memulainya yang di Cirebon Bu ya, sama yang di Banyuwangi. Nah itu mereka sudah menggunakan konsep 8 ada 9 komponen tadi, tapi mereka nggak pakai 9-9-nya, mereka cuma pakai 6 komponen. Nggak apa-apa ya, dari situ mereka bisa memetakan, oh ternyata mereka tahu, oh ternyata kita ada yang kurang begini, ada yang lemah begini, dan itu domino efek perbaikannya begitu, seperti itu Bu. Jadi oh iya, Ibu juga kalau di dalam dunia pendidikan kan suka dengar ya, ada perankingan gitu ya. Di Indonesia perguruan tinggi terbaik itu nomor 1 siapa gitu ya. Ibu tahu nggak itu berdasarkan apa Bu? Kenapa misalnya mungkin dinilai dari jumlah profesor yang ada Pak. Ya. Jumlah profesor ya. Banyak yang nulis dosennya Pak, penelitiannya banyak. Banyak. Dari sumber daya manusianya Pak. Dari SDM-nya, ya. Jangan-jangan cuma berdasarkan karya tulis aja. Bagaimana dengan manajemennya? Belum, nggak ada yang berani mengekspos, ya kan? Di Indonesia, setahu saya cuma tiga perguruan tinggi yang berani mengekspos kinerja manajemennya, ya. Baru 3 gitu. Oke, ya Bu Sofia. Harus berani berubah ya Pak ya. Iya, harus berani. Ya. Terima kasih Pak, Mas Gusti, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Kemudian satu pertanyaan lagi ya untuk para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya dari peserta webinar hari ini? Saya. Ya, baik. Silakan Bapak untuk... Ya Pak Hidayat, tadi Bapak sempat singgung ada 6-7 tahapan PMS Pak. Iya. Mohon Pak, kalau Bapak tidak keberatan untuk sekilas saja Pak, yang ke-6 dan ke-7. Oke, jadi begini. Ini kebetulan... Jadi ini pertanyaannya sudah pernah ditanyakan. Jadi begini, itu ada di mana ya? Kalau saya di 6 dan 7 itu ini, yang kedua ini dibagi 2 lagi, ya. Jadi dibedakan antara coaching dan counseling, ya, dengan monitoring. Kalau tadi siapa Bu Siwi ya, itu istilahnya namanya managing, ya. Jadi ini di sini Pak, ini yang pertama. Pembagiannya ada di tahap yang kedua ini, ya. Ada yang coaching and counseling, kemudian dibedakan lagi dengan monitoring atau managing, ya. Nah, kayak tadi kalau di sini saya memisahkan assessment atau performance appraisal satu stage aja. Tapi kalau kayak contoh kayak tadi Bu Siwi ya kalau nggak salah ya, itu performance appraisalnya, assessmentnya itu digabung dengan monitoring atau eksekusi ya, managing sorry. Nah itu perbedaan-perbedaannya tuh Pak, seperti itu ya. Kalau saya dibedakan di sini di coaching monitoring sama ini review evaluation ya. Jadi ada 3 posisi, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, karena kalau menurut yang saya pelajari atau yang saya temukan di tempat lain atau di mancanegara itu memang ada maksimal ada 7 ya, ada 7 tahapan ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, kadang-kadang penamaannya bisa berbeda-beda, tapi prinsipnya itu sama ya, seperti itu. Demikian Pak Tias. Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Baik. Adakah yang ingin bertanya lagi sebelum diakhiri? Walaupun tidak ada yang bertanya, baik, karena mengingat sudah pada akhir acara,
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti bisa menghubungi HR Wiki Indonesia melalui admin grup WhatsApp. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Sedikit tambahan closing dari saya mungkin ya Pak ya. Bicara mengenai performance management dalam hal planning dan komitmen tidak lepas dari bagian daur kegiatan manajemen, terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dalam hal perencanaan juga merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan lancar. Sehingga perlu adanya sinergitas satu sama lain supaya keberlanjutan dalam sebuah tatanan performance management dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Mufti atas ilmu dan diskusinya pada acara webinar siang hari ini. Dan sebagai tambahan, silakan para peserta untuk mengaktifkan video untuk sesi foto setelah saya tutup acara webinar hari ini. Saya juga mengucapkan kepada Bapak Ibu peserta, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Mufti dapat kita implementasikan dalam keilmuan dan praktiknya. Demikian, mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tambahan ya, permisi Pak Gusti, Bapak dan Ibu. Memang pembahasan di PMS ini ada, saya menyebutnya sebagai apa ya? Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang populer, ada yang tidak populer. Ya, pembahasan kali ini memang tidak populer. Kenapa? Karena saya yakin kalau kita belajar PMS di training-training yang lain yang berbayar, mungkin nggak pernah diajarkan yang kayak begini, makanya nggak populer. Ya, saya nggak tahu kenapa lah ya. Tapi nanti ketika PMS ini kita bicara mulai job design, ya, kompetensi, biasanya mulai, nah itu populer, rame itu nanti yang, ini ya banyak ya. Tapi saya harapkan jangan melihat karena suka atau tidak suka, populer atau tidak populer. Ini saya berencana menyampaikannya secara maraton, jadi yang enak nggak enak akan disampaikan. Jadi saya harapkan jangan sampai tidak ikut satu pertemuan, karena saya membawakan materinya itu selalu ada keterhubungan dengan materi sebelum atau yang akan datang, begitu ya. Itu aja pesannya, dan setiap pertemuan selalu saya akan usahakan saya kasih PR ya, tolong dikerjakan buat masing-masing juga ya. Oke, Pak Gusti, silakan untuk foto bersama ya. Ya, kepada para peserta silakan videonya diaktifkan. Kemudian silakan Bapak Miki untuk sesi pertama dulu ya Pak. Iya. Ya, silakan Bapak Miki untuk di screenshot ya. Baik, 1, 2, 3. Silakan Bapak Miki. Baik, kemudian untuk yang kedua, baik, silakan diaktifkan videonya bagi yang belum. Ya, silakan diaktifkan. Baik, untuk Bapak Miki, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah. Ya, terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya mengikuti webinar hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya dapat mengikuti lagi. Nanti bisa hubungi admin Wiki Indonesia ya. Nanti bisa kontak Bapak Miki. Baik, demikian Pak Hidayat. Terima kasih atas penyampaiannya, atas ilmunya yang sudah disampaikan pada kami semua. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak Hidayat. Sama-sama. Semoga berguna, bermanfaat.